Kenapa kamu datang di sini? Coba sebutkan siapa kamu, di mana rumahmu, dan apa keperluanmu, nak? Iya Mbah, saya adalah Kumi Mbah. Saya adalah ikan dari sungai dekat sini Mbah. Saya ingin menyampaikan nasib saya Mbah, dan sekaligus saya ingin konfirmasi kepada manusia. Karena saya dengar Mbah ini pintar, mampu berbahasa dengan hewan Mbah. Dan maksud saya ke sini supaya nanti saya ceritakan apa yang terjadi dan Mbah bisa menyampaikan kepada manusia yang saya maksud Mbah. Ya coba kamu ceritakan. Dan saya lihat kamu itu kok seperti mulutmu itu, bibirmu itu robek. Kenapa? Ya itu Mbah yang ingin saya tanyakan Mbah. Bibir saya ini robek karena ulah manusia Mbah. Ya ulah manusia, yang mana manusia ini telah merobek mulut saya Mbah. Maka dari itu saya ingin menceritakan nasib saya. Ya coba ceritakan. Kasihan sekali. Coba ceritakan bagaimana kok manusia bisa merobek mulutmu, atau kamu itu bicaranya lancang, atau bicaranya bagaimana sama manusia? Tidak Mbah, saya kan tidak bisa bicara dengan manusia selain Mbah ini. Hanya biasa saya lihat saja, dan saya kebetulan saat itu melihat dengan mata kepala saya sendiri Mbah. Iya, coba kamu ceritakan. Bagaimana kamu makan kalau begini? Saya belum makan Mbah, sudah berhari-hari. Ya ceritakan. Begini loh Mbah. Waktu itu saya akan lagi jalan-jalan cari makan. Terus kebetulan ada cacing yang ada di depan saya Mbah. Cacing itu bergoyang-goyang, dan cacing kan adalah makanan saya Mbah, makanan favorit saya. Maka saya kebetulan juga lapar, maka saya langsung makan saja Mbah. Namun tak lama kemudian mulut saya seperti ditarik ke atas Mbah, kencang sekali. Nah, seperti ada yang merobek bibir bawah saya. Dan saya kala itu langsung lari Mbah. Sakit bukan main. Bibir saya bagian bawah robek. Namun di dalam hati saya, apa sebenarnya yang terjadi ini tadi? Itu tadi cacing apa? Maka saya coba untuk kembali untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Maka saya naik sedikit demi sedikit sambil menahan rasa sakit Mbah. Sementara darah mengalir dari bibir saya yang robek. Sambil menahan sakit, saya pergi ke pinggir dan melihat dari kejauhan. Ternyata ada orang Mbah yang di situ. Dan dia telah memegang sesuatu yang panjang. Baru kulihat itu sesuatu itu ada senarnya Mbah. Ada seperti tali dikasih masuk di dalam air. Dan ternyata waktu kuperiksa itu talinya ternyata isinya cacing itu Mbah, yang seperti saya makan. Oh, saya baru tahu ternyata yang merobek mulut saya itu adalah manusia. Apa maksudnya Mbah? Kenapa kalau mau memberi, kenapa harus disakiti? Kalau mau sedekah, kenapa harus membawa korban? Kenapa harus dikasih tali?
Itu saja yang ingin saya sampaikan, Mbah. Saya ingin bertanya kepada Mbah, apa sebenarnya yang terjadi dan siapakah manusia itu? Kasihan sekali kamu. Baik, saya akan beritahu bahwa itu sesungguhnya adalah manusia yang sedang memancing. Memancing, Mbah? Apa itu memancing? Memancing itu memberi ikan tapi di dalam pemberiannya itu ditaruh besi pengait yang bisa untuk mengambil ikan supaya ikannya tersangkut di situ, baru dia tarik ke atas. Mbah, kenapa begitu? Apa maksudnya? Sekejamkah itu manusia itu, Mbah? Bukan. Sini ku beritahu. Iya, Mbah. Apa sebenarnya yang terjadi? Begini. Manusia itu memang diberi tugas untuk memimpin di dalam dunia ini dan diberi wewenang untuk melakukan sesuatu. Termasuk kamu ini bisa dimakan oleh manusia. Oh, begitu, Mbah. Jadi Mbah ini juga makan ikan seperti saya. Iya, tapi saya selama ini, semenjak saya mengerti bahasa hewan ini, saya tidak makan hewan-hewan. Saya hanya makan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan saja, ikan. Jadi saya paham, kamu juga harus ngerti. Sebenarnya manusia itu ya kalau dibilang kejam ya kejam. Namun begitulah manusia, banyak akalnya sehingga kadangkala kekejamannya ini dipakai untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Mereka pun kadang lupa bahwa seperti kamu, bahwa orang mancing ternyata kalau ikannya tidak tertangkap itu ada yang robek mulutnya seperti kamu. Iya, Mbak. Dan saya ini sudah berhari-hari tidak makan karena mulut saya ini robek, Mbak. Mulut saya sakit kalau dipakai makan. Saya hanya mengandalkan makanan kecil-kecil yang bisa saya hirup. Terus bagaimana, Mbah? Saya harus bagaimana dengan juga kawan-kawan saya, Mbah? Apa? Manusia ini. Kenapa saya harus menjadi korban manusia? Beginilah kalau seandainya manusia mengerti bahasa hewan, maka akan menjadi seperti buah simalakama. Itu makanya Tuhan itu tidak memberikan ilmu untuk mengerti bahasa hewan seperti Nabi Sulaiman dengan kesembarang orang, karena akan menyulitkan dalam hidupnya. Kamu nanti di sini saja, nanti akan saya obati kamu, akan saya betulkan itu mulutmu, mudah-mudahan bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa makan lagi. Iya, Mbah, terima kasih. Tapi kalau saya sembuh, apa tidak kamu makan, Mbah? Tidak. Saya tidak akan makan kamu, dan saya selama mengerti bahasa hewan ini tidak makan sembarangan. Kecuali mereka yang sudah mati mungkin bisa dimakan atau bisa dikasih kucing. Namun yang masih hidup rasanya saya tidak tega mendengar teriakan mereka di saat disembelih. Maka saya hanya makan buah-buahan
dan juga biji-bijian untuk bagai nasi seperti beras dan lain sebagainya, dan juga tumbuh-tumbuhan untuk sayurnya. Iya Mbak, saya berterima kasih. Terima kasih atas pertolongannya nanti. Iya, iya. Kamu pergi saja ke situ di danau di sebelah situ. Itu ada air-air. Nanti saya akan siapkan peralatan untuk menolongmu. Iya Mbak, terima kasih. Beginilah. Jadi manusia itu ya dibilang kejam ya kejam. Tapi memang sudah lumrah. Orang mancing ikan itu sudah lumrah. Di mana-mana ada. Namun di sisi lain ikan itu juga ternyata merasakan sakit apabila si pancing, para pemancing ini tidak bisa mengangkat sampai di atas. Seandainya bisa diangkat sampai di atas, mungkin langsung bisa dimakan dan tidak datang ke sini untuk bercerita. Namun yang hanya robek mulutnya, mungkin juga ada yang kena matanya. Ini yang membuat kita itu kadang ya kasihan bagaimana. Ya tentunya kita sebagai manusia, ya itulah mungkin kita harus selalu memohon maaf atas dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salah satunya ini, pemancing ini mungkin tidak sengaja untuk merobek mulut si ikan, tapi mungkin hanya ingin mencari lauk untuk makan anak-anaknya. Jadi cerita ini mungkin menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita mesti harus mengerti bahwa kita manusia itu memang tidak bisa lepas dari salah dan dosa, sengaja atau tidak sengaja. Untuk itu selalu minta maaf, selalu mohon ampun kepada Tuhan, supaya dosa-dosa seperti ini bisa dimaafkan.